Berilah dirimu didamaikan dengan Allah adalah tema khotbah Gereja Masihi Injil di Minahasa mulai tanggal 4 sampai 10 September 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Layakan kami Tuhan untuk ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami pun mendapat bagian dalam keabadian dan kekekalan bersama-Mu di sorga nanti. Biarlah sabda-Mu dinyatakan saat ini hanya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21, demikian firman-Nya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika niat baik kita dibalas dengan respons negatif? Ketika maksud baik kita untuk menegur saat ada kesalahan atau kekeliruan tidak diterima dengan baik oleh orang tersebut. Sedih, iya. Kecewa,
pasti. Lalu, apa yang kita rasakan jika hidup kita berada di tengah-tengah konflik, dikelilingi dengan perselisihan dan permusuhan? Misalnya dalam hubungan suami dan istri. Ketika suami dan istri berselisih kemudian terjadi konflik yang pasti. Sulit tidur, makan tidak enak, aktivitas tidak nyaman. Tidak ada rasa aman, tidak ada rasa tenang, tidak ada ketentraman. Hidup kita jauh dari kata damai. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti damai saudara dengan tidak ada perang, aman, tentram, tenang, dan rukun. Saudara, demikian halnya yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika menulis surat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Di situ dicatat, aku, Paulus, menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu jemaat Korintus bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Pertanyaannya, mengapa? Ada apa? Saudara, Paulus adalah Rasul Yesus Kristus. Ia memiliki kepekaan pastoral yang sangat tinggi. Namun emosional. Ia tegas dan keras. 2 Korintus pasal 10 ayat 10a di situ dicatat. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Akibatnya, Paulus punya lawan atau kelompok yang kontra dengan dia. Oleh para lawannya dikatakan bahwa Paulus sebenarnya bukanlah seorang rasul. Ia tidak memiliki kewibawaan sebagai rasul atau utusan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oleh para lawannya mengkritik cara dia berbicara dan menulis. Yang ketiga, bahwa Paulus itu kurang bersahabat. Dan yang keempat, komentarnya terlalu keras. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9, saudara. Dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Ayat 10 dan 11 dari 1 Korintus pasal 5. Ternyata saudara, yang dimaksud bukan orang-orang Korintus atau orang kafir yang terkenal dengan pesta pora seksual dan kesombongan atas kuil Afrodite atau si Dewi Cinta. Oleh Paulus, orang cabul adalah anggota komunitas Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11, Paulus dengan tegas di situ berkata, jangan bergaul dengan orang yang menyebut dirinya saudara, tetapi cabul. Cabul artinya keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan, melanggar kesusilaan. Bukan hanya orang cabul, tetapi juga kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, atau penipu. Paulus katakan dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sudah jangan bergaul, jangan lagi makan bersama-sama.
Lalu di ayat 13 dari 1 Korintus pasal 5, di situ Paulus dengan keras berkata, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Jemaat, dalam surat 2 Korintus, Paulus bermaksud membela dirinya sebagai Rasul Kristus yang sejati. Dan teks 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 adalah sebuah konsep damai atau teologi damai, di mana Rasul Paulus sangat ingin berdamai dengan para lawannya. Tetapi teks ini juga sebagai sebuah seruan bagi gereja masa kini dalam konteks jemaat gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudaraku, teologi damai atau konsep damai menurut teks 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Dalam teks ini kita bisa melihat ada 3 hal apa yang dimaksud dengan damai. Orang-orang yang hidup di dalam damai yang sejati yang pertama adalah mereka yang takut akan Tuhan. Ayat 11 sampai ayat 13 dari 2 Korintus pasal 5. Yakni takut akan Tuhan. Takut artinya gentar, gerih, tidak berani melawan. Dan ciri orang yang takut akan Tuhan, yang pertama, memiliki hati nurani yang bersih. Ketika di ayat 11 di situ dikatakan bahwa hati Paulus dan Timotius nyata dengan terang. Mereka memiliki hati yang bersih. Kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memberi teladan. Paulus memberi teladan dalam soal ketabahannya menahan penderitaan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 8 mengenai jangan tawar hati walau sedang menghadapi maut. Hal ini menggambarkan bahwa Paulus walaupun tubuh lahirianya merosot, tetapi batinianya tetap dibaharui di dalam Tuhan. Sekalipun ia sedang berada dalam keadaan yang sakit, yang menderita, tetapi ia tetap setia dan ia percaya bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan akan lebih daripada yang ia rasakan. Sehingga 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, di situ Paulus berkata, aku bermegah dalam kelemahanku. Sebab aku Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, senang dan rela di dalam siksa, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab kata Paulus, jika aku lemah maka aku kuat. Dan benar Paulus yang takut akan Tuhan, ia memberi keteladanan soal ketabahan. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat. Ayat 13 dari 2 Korintus pasal 5 di situ dicatat bahwa kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, itu untuk kepentingan kami. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, cirinya yang pertama adalah memiliki hati yang bersih. Yang kedua, ia memberi teladan. Dan yang ketiga, ia berani mengemukakan pendapat. Yang salah ia katakan salah, dan yang benar ia katakan benar. Ia tidak miring ke kiri atau ke kanan, dan ia bukanlah orang
yang tidak memiliki prinsip. Saudara, teologi Paulus yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 17. Yaitu ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Yang kedua, ia tidak menilai sesama menurut ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Dan yang ketiga, ia selalu membaharui hidupnya, yaitu hidup baru sebagai ciptaan baru yang hidup menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, ayat 18 sampai ayat 21. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah di ayat 19 mari kita lihat. Bahwa sesungguhnya Allah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Ayat 19, bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Sehingga ayat 16 sebelumnya di situ, kita tidak lagi menilai sesama dan menilai Kristus menurut ukuran manusia. Saudara, manusia baru tidak lagi mengikuti kehendak sendiri tetapi kehendak Allah. Manusia baru artinya perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kalau sebelumnya ia adalah orang cabul, ia orang kikir, ia penyembah berhala, ia pemabuk, ia penfitnah, ia penipu. Maka ketika ia menjadi manusia baru, ia tidak lagi melakukan hal-hal itu dan hidup di dalam hal tersebut. Hidup di dalam dosa karena itu dibenci oleh Allah. Sekali lagi, berdamai dengan Allah artinya bahwa Allah melalui Yesus Kristus mendamaikan hubungan manusia dengan dirinya. Kematian Yesus telah menebus dosa dan memungkinkan manusia dengan Allah berdamai. Bahasa asli baru saudara, kainos Yunani, artinya baru itu, hidup baru atau manusia baru hanya dapat dihasilkan dan dikerjakan oleh Allah. Jemaat Tuhan, maka sebagai ciptaan baru, hidup kita tidaklah sempurna. Mungkin saat ini hidup kita sedang berada di tengah-tengah konflik, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Hidup kita jauh dari kata damai. Ingatlah, saat kita memutuskan untuk memaafkan orang lain atau sebaliknya kita yang meminta maaf, entah oleh kesalahan kita atau kesalahan orang tersebut, alasannya bukan karena orang tersebut, yaitu yang menentang, yang membenci, yang memusuhi kita, layak untuk dimaafkan. Tetapi karena saya dan saudara-saudara selalu layak untuk memiliki kedamaian dan ketenangan hidup. Seperti kisah kita manusia dengan Yesus, kita berdosa. Kita penuh dengan hal-hal yang kecil di hadapan Tuhan. Tetapi Allah di dalam Yesus tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Ia mengasihi kita. Ia menebus kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Firman Tuhan memberikan seruan kepada kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dan yang menjadi juru damai bagi sesama, tetapi juga lingkungan. Ingat, damai tidak ada di luar kita,
Damai ada di dalam hati nurani kita, tempat berdiam Roh Allah atau Roh Kudus. Ebit GAD dengan lagunya saya ingin bagikan. Tuhan ada di sini, di dalam hati ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Jemaat Tuhan, ingat, kita tidak akan pernah menemukan damai sampai kita mendengarkan hati kita. Amin. Mari berdoa. Engkaulah Sang Raja Damai. Di dalammu itulah damai yang sejati. Maka mampukan kami Tuhan untuk menyambut uluran tangan-Mu ketika kami pun menjadi orang-orang yang membawa damai. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang menjadi juru damai bagi sesama dan ciptaan yang lain. Diberkatilah semua jemaat-Mu. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.